Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun, yang kali ini telah memasuki episode ke-110 dengan judul Jogo Pati. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan betapa gempar di pagi buta di pesantren Prawoto Sultan Mukmin beserta istrinya terbunuh di kamar pembaringannya. Jeritan tangis tak terelakkan ketika putranya Pangeran Panggiri, Ratu Ayu Juru, dan Pangeran Purwito begitu melihat kedua orang tuanya terkapar dengan perut tertancap keris panjang yang tembus sampai menusuk lambung ibunya. Keduanya tewas di pembaringan, sementara di depan pintu terletak mayat laki-laki yang berpakaian serba hitam yang sudah menjadi mayat yang kaku. Tepat ketika pagi menjelang, rombongan dari Demak pun datang. Kuda-kuda yang bergerak kencang mulai memasuki pelataran. Kemudian dengan cepat mereka memasuki dalam Prawoto yang berdiri megah di belakang pendopo. Sunan Kalijaga segera masuk ke kamar utama dan dilihatnya sang cicit Ratu Ayu Juru yang masih menangis di tepi ranjang, meratapi kedua orang tuanya yang telah terkulai kaku dan tak bernyawa. Ulama Demak itu pun sempat tersentak dengan keadaan yang dilihatnya, termasuk sebelah keris panjang yang menjadi penyebab kematian cucunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisiknya berbarengan dengan Sunan Muria yang berdiri di sebelahnya. Ucapan yang sama juga dibisikkan oleh keempat orang di belakangnya, ini Patih Pamekasan, Hadiwijaya, Pangeran Timur, dan Mataram. Mereka berempat kemudian berjalan ke tepian ranjang, melihat dengan jelas keadaan Sultan Mukmin yang tergeletak menyandar pada badan istrinya. Keenam orang itu pun saling pandang tanpa sepatah kata pun mengucapkan perkataan, dan masih dengan terus terdiam mereka maju ke arah ranjang. Sampai kemudian Sunan Kalijaga memberikan perintahnya, kita rapikan jenazah Sultan Mukmin dan istrinya ini. Dengan perlahan Patih Pamekasan dan Adipati Hadiwijaya maju ke depan ke arah kanan kiri pembaringan. Keduanya berusaha meluruskan badan istri Sultan Mukmin yang terduduk kaku menyangga tubuh suaminya, sementara Pangeran Timur dan Haryo Mataram memegang badan Sultan Mukmin agar bisa lepas dari pangkuan istrinya. Dengan susah payah keempat orang itu melepaskan dua orang yang telah kaku itu untuk kemudian dibaringkan. Pamekasan menggeser jenazah perempuan istri Sultan Mukmin ke arah kanan untuk kemudian tubuhnya yang tertekuk bisa diluruskan. Demikian pula dengan Pangeran Timur yang mencoba meluruskan kaki jasad Sultan Mukmin yang sebelumnya terduduk dengan posisi bersila. Tak lama kemudian kedua jenazah itu pun bisa diluruskan dan dibaringkan di ranjang. Sultan Mukmin berada di sebelah kiri
dan istrinya di sebelah kanan. Sebuah selimut tebal diamparkan untuk menutup tubuh keduanya. Kerisnya tidak sekalian dicabut Kanjeng Rama Sunan. Tanya Sunan Muria mengingatkan sang ayah, Sunan Kalijogo, nanti saja kalau hendak dimandikan. Sunan Muria pun mengangguk sambil merapikan selimut yang terhampar memenuhi pembaringan, sementara Ratu Ayu Juru dan Pangeran Purwoto hanya menyaksikan dari pojok kamar. Keduanya masih meredakan isak tangis yang tertahan. Bersabarlah, ucap Sunan Muria sambil membelai keduanya. Semoga arwah orang tua kalian diterima di sisinya dengan penuh kemuliaan. Manusia tak pernah tahu garis kehidupan yang telah digariskan. Demikian ucapan yang menghibur ketika putranya Sultan Mukmin yang masih berduka sambil menahan tangis. Kedua remaja itu pun mengangguk lemah dan mencoba berjalan ke tepi pembaringan, memandang wajah kedua orang tua mereka yang seolah tersenyum tenang. Sementara Sunan Kalijogo telah berjalan meninggalkan kamar, diikuti oleh Pamekasan, Pangeran Timur dan Hario Mataram. Kemudian disusul oleh Sunan Muria. Mereka berjalan ke arah pintu kamar tempat Panggiri tengah berdiri dengan dada penuh jebar. Di sebelahnya seorang dengan berpakaian serba hitam telah terkapar. Mungkin ini pembunuhnya Kanjeng Rama. Eyang, Sunan Kalijogo mengangguk menyimak penuturan cicitnya. Ia kemudian membungkukkan badan, memperhatikan dengan seksama mayat yang terlungkup di depannya. Di kaki kanannya terlihat darah yang telah membeku dan darah dari aliran yang terdapat pada luka di ujung tumitnya. Dan di sana masih tertancap kembang kacang dari keris Kyai Godhong. Setahu saya, Kyai Godhong tak pernah diberi larangan oleh Bagus Mukmin, tetapi ternyata bisa mematikan juga. Memang begitulah takdir Tuhan, bisik Sunan Kalijaga sambil mencabut keris yang menancap pada tumit si mayat. Kemudian lelaki itu memerintahkan kepada Mataram dan Pangeran Timur untuk membalikkan badannya hingga dalam keadaan terlentang. Kemudian dengan cepat Hadiwijaya membuka selubung kain hitam yang membalut wajahnya. Kelima orang itu pun mengamati dengan seksama wajah penuh cambang dari si mayat, dan mereka saling bertanya apakah ada di antara mereka yang mengenalinya. Namun ternyata tak satu pun mengetahuinya. Semua tak ada yang mengenali wajah yang telah memejam itu, wajah yang mereka duga sebagai pembunuh sang sultan. Sunan Kalijogo pun meneliti lagi tubuh mayat laki-laki itu dengan duduk bersimpuh yang melihat baju yang dikenakannya, sebuah pakaian serba hitam yang telah menutup seluruh badannya, termasuk sarung yang sebelumnya menutupi muka. Sambil melihat dengan cermat, ulama Demak itu berpikir keras, menduga siapakah mayat yang terkapar di kaki terluka menganga tersebut. Kemudian dilihatnya dengan seksama dari ujung rambut hingga ujung kaki, menelisik dengan teliti tanpa ada. Raden Purwoto menjadikan mata penuh keharian. Kemudian tatapannya tak lepas dari tubuh kaku ayahnya yang di balik selimutnya masih tertancap sebelah keris panjang. Sebuah keharuan yang kembali membuat hatinya merintih penuh kesedihan. Dan di sebelahnya Panggiri masih terus terbayang pada mimpinya yang mencoba mencerna dan mengaitkan hubungan yang ada sambil membisikkan hitungan. Inikah Kidung Senjakala?
ketika sinarmu redup di mangsa gerhana. Inikah hitung tahta sengketa, saatnya candikala akan menjelang tiba, ketika semua cerita hanya menyiksakan duka. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.